Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai deskripsi perancangan perangkat lunak dari sistem toko bahan kue. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Salsa Ristania, NIM M311980, dan rekan saya yaitu Ridwan Nur Hidayat, NIM M311977. Selanjutnya adalah sistem toko bahan kue. Dalam sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada admin selaku pemegang toko dalam mengolah data secara terstruktur dan dapat memudahkan pegawai dalam mendata dan melakukan transaksi dengan customer. Diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat memberikan manfaat dalam memanajemen kegiatan laporan data, pengolahan data, baik dengan pegawai maupun admin. Selanjutnya adalah proses bisnis dari sistem toko bahan kue. Untuk proses bisnis sistem toko bahan kue ini bermula dari saat supplier mengirimkan barang, kemudian pegawai menerima barang dan melakukan input data yang sebelumnya melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, barang-barang yang telah dikirim supplier akan diinputkan ke sistem dan secara offline barang tersebut akan dipindahkan ke dalam gudang. Dan jika terdapat customer yang ingin membeli, maka pegawai akan menginputkan transaksi dari customer tersebut. Barang yang dibeli otomatis stok barang yang ada di database akan berkurang. Dan semua transaksi maupun input barang dari supplier akan terdata dalam laporan. Selanjutnya adalah kemampuan sistem. Di kemampuan sistem ini terdapat dua kategori, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Untuk functional requirement, admin dapat melakukan login sebagai admin, pegawai dapat melakukan login sebagai pegawai, admin dapat mengelola daftar pegawai, admin dapat mengedit daftar pegawai, admin dapat menghapus daftar pegawai, admin dan pegawai dapat mengelola daftar supplier, namun untuk mengedit dan menghapus hanya dapat dikelola oleh admin saja. Kemudian admin dan pegawai dapat mengelola daftar barang, dan untuk menampilkan barang di web hanya dapat dilakukan oleh admin. Selanjutnya, admin dan pegawai dapat mengedit daftar barang, dan untuk menghapus barang hanya dapat dilakukan oleh admin saja. Dan selanjutnya, mengelola daftar transaksi hanya dilakukan oleh pegawai. Untuk functional requirement, akun dibuat oleh admin. Admin dan pegawai tidak dapat mengakses web jika belum melakukan login. Terdapat autentifikasi account dan terdapat melakukan cetak untuk kwitansi, untuk bukti validasi dari supplier. Untuk selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Pada ERD terdapat beberapa tabel dan beberapa tabel yang terhubung karena foreign key. Untuk tabelnya yaitu ada role user, ada pegawai, ada transaksi, ada pembayaran, ada metode, ada transaksi detail, ada barang, ada jenis barang, dan ada supplier. Untuk tabel yang saling terhubung karena foreign key yaitu tabel user dan tabel row user.
kemudian tabel barang terhubung dengan jenis barang dan supplier, tabel transaksi detail terhubung dengan tabel barang, dan untuk tabel transaksi terhubung dengan tabel pegawai, tabel transaksi detail, dan pembayaran. Untuk tabel pembayaran terhubung dengan tabel metode. Selanjutnya yaitu use case. Dalam use case sistem toko bahan kue ini terdapat 2 aktor pada sistem dan 2 aktor di luar sistem. Pada use case sistem toko bahan kue, admin melakukan login dan selanjutnya dapat melakukan membuat akun pegawai, mengelola data pegawai, dan melakukan edit hapus data pegawai. Dan selanjutnya yaitu admin juga dapat mengelola data supplier, kemudian edit hapus data supplier. Selanjutnya, admin dapat mengelola data barang dan mengedit hapus data barang. Dan untuk pegawai dapat melakukan login dan kemudian dapat melakukan pengelolaan data supplier dari form pendataan supplier, dan kemudian pegawai dapat mengelola barang, dan kemudian pegawai dapat mengelola data transaksi dari customer. Selanjutnya adalah activity diagram. Pada admin, yaitu admin dapat melakukan login, mengelola data pegawai, mengelola data supplier, mengelola data barang, dan mengakses laporan. Untuk activity login admin, yaitu admin membuka web, melakukan login, mengisi form login, dan sistem akan mengautentifikasi akun tersebut benar atau tidak. Jika tidak dapat login atau kembali ke halaman sebelumnya, dan jika bisa maka akan menampilkan dashboard admin. Yang kedua adalah admin dapat mengelola data pegawai. Setelah admin masuk dalam dashboard admin, maka terdapat menu data pegawai, kemudian klik tambah, dan kemudian sistem akan menampilkan form pegawai, kemudian admin klik simpan, dan kemudian sistem akan menampilkan alert data sudah ditambahkan. Yang ketiga adalah admin dapat mengelola data supplier. Di sini sebelumnya adalah admin sudah melakukan login dan berada pada dashboard admin, dan kemudian admin mengklik menu pada data supplier dan terdapat notifikasi, maka sistem akan menampilkan data supplier yang belum divalidasi. Kemudian klik validasi. Jika tidak tervalidasi maupun tervalidasi, akan mengirimkan status tersebut ke dalam email supplier. Dan setelah tervalidasi maupun tidak tervalidasi, sistem akan menampilkan data supplier terbaru. Untuk selanjutnya yaitu admin dapat mengelola barang, di mana sistem terdapat pada dashboard admin, kemudian admin klik menu data barang, kemudian klik tambah, dan sistem akan menampilkan isian form, dan kemudian klik simpan, dan akan menampilkan alert data sudah ditambahkan. 5 adalah laporan, di mana
sistem telah berada pada dashboard admin, dan kemudian admin klik menu laporan. Kemudian sistem akan menampilkan laporan harian dari proses transaksi dan input barang yang dilakukan oleh admin dan pegawai. Selanjutnya adalah activity diagram pada pegawai. Pegawai dapat melakukan login pegawai, mengelola data supplier, mengelola data barang, dan mengelola input data transaksi. Pada login pegawai, pegawai membuka web dan melakukan login dan mengisi form login, dan kemudian sistem akan melakukan autentifikasi atau apakah akun tersebut benar atau tidak. Jika tidak, maka kembali ke dalam halaman form login. Jika benar, maka akan menampilkan dashboard pegawai. Untuk selanjutnya adalah pegawai dapat mengelola data supplier, yaitu ketika dashboard sistem berada pada dashboard pegawai dan pegawai klik menu data supplier, kemudian klik tambah, dan sistem menampilkan isian form supplier yang dimana form tersebut sudah terdapat backup dari supplier, data supplier yang telah diisi, dan kemudian klik simpan dan menunggu proses validasi dari admin. Ketiga adalah mengelola data barang. Untuk mengelola data barang terdapat pada dashboard pegawai, kemudian pegawai klik menu data barang, kemudian klik tambah, dan akan menampilkan isian form barang yang dimana terdapat data supplier menyuplai barang apa saja, berapa, dan bagaimana. Kemudian klik simpan dan sistem akan menampilkan data barang terbaru. Selanjutnya yaitu pegawai dapat mengelola input data transaksi. Sebelumnya sistem terdapat pada dashboard pegawai dan pegawai klik menu transaksi, kemudian sistem menampilkan isian form transaksi dari hasil pegawai yang sudah mengambil barang ataupun memesan barang, kemudian klik simpan, kemudian sistem akan mengarahkan pada total dan metode pembayaran, kemudian pegawai menawarkan kepada customer apakah proses dilanjut dengan membayar dengan nominal sekian atau tidak. Jika tidak, maka kembali ke tampilan form transaksi pada awal. Jika iya, maka klik simpan dan mencetak kwitansi. Untuk selanjutnya yaitu sequence diagram. Untuk sequence diagram terdapat dua, yaitu pada admin dan pegawai. Pada admin dapat melakukan input data, simpan data, ubah data, hapus data pada supplier, dan kemudian pada pegawai dapat input data, simpan data, ubah data pada data barang. Untuk selanjutnya yaitu class diagram. Class diagram sendiri bermula dari halaman login, di mana admin melakukan login dan kemudian terdapat dashboard admin yang mempunyai menu, profil account, data pegawai, data supplier, data barang, dan laporan. Semua menu yang terdapat pada dashboard admin semua mengakses dengan get ID user, dan kemudian dapat melakukan update pegawai, update supplier, update barang, dan laporan harian.
Untuk selanjutnya yaitu pegawai dapat melakukan login dan kemudian akan terdapat dashboard pegawai yang memiliki menu yaitu profil account, data supplier, data barang, data transaksi. Semua menu yang terdapat pada dashboard dapat diakses dengan mendapatkan ID pegawai. Untuk selanjutnya yaitu update semua yang terdapat pada dashboard akun pegawai, dapat melakukan update barang, update supplier, update transaksi, dan cetak kwitansi. Selanjutnya adalah user interface. Yang pertama yaitu halaman login yang berisi email dan password. Kedua adalah tampilan dashboard dari admin yang memiliki menu yaitu profile, data pegawai, data supplier, data barang, dan laporan. Untuk selanjutnya yaitu dashboard pada pegawai yang dimana terdapat menu profile, data supplier, data barang, dan transaksi. Yang keempat adalah tampilan user interface dari admin dari menu data pegawai di mana terdapat tabel data pegawai yang di sini terdapat tambah untuk menambahkan data pegawai dan mengarahkan pada form, dan di sini terdapat titik 3 yaitu terdapat aksi edit hapus. Selanjutnya yaitu form pegawai pada admin yaitu yang terdapat pada data pegawai. Jika kita melakukan klik pada tambah, maka terdapat form tambah data untuk data pegawai atau pembuatan akun untuk pegawai. Di sini akan menampilkan form dengan mengisikan data-data pegawai. Selanjutnya yaitu menu laporan pada admin, yaitu di sini terdapat grafik dari transaksi dan di sini terdapat total transaksi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.